Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat cinta kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar firman-Mu itu dapat kami mengerti dan kami memahami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan ini yang terambil di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Ayat yang pertama, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal mungkin bagi kita adalah hal-hal yang sudah biasa dirayakan, bahkan yang sudah sering dirayakan setiap tahun. Natal bukan tentang baju baru, bukan pula tentang kado yang bagus, dan juga bukan tentang pohon Natal ataupun bukan tentang Santa Claus, tetapi Natal adalah Natal yang penuh keajaiban. Natal karena Dia lahir di tengah-tengah kita, Dia ada di tengah-tengah kita untuk menebus setiap kita. Nah, tema perenungan kita pada siang hari ini yaitu memberitakan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini, yaitu poin yang pertama adalah memberitakan kepada dunia. Kita sebagai orang percaya sudah seharusnya memberitakan kepada dunia bahwa Yesuslah Raja. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan Dia juga yang menciptakan semua yang bernafas di muka bumi ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, jangan lupa kita memberitakan kepada dunia bahwa dunia membutuhkan
kasih Allah. Dunia membutuhkan sentuhan kasih Allah. Dunia yang saat ini berada dalam tekanan, berada dalam posisi-posisi yang tidak mengenakan, bahkan berada dalam penderitaan, sakit penyakit, masalah yang tidak pernah kunjung tiba. Bahkan ditambah lagi dengan berita-berita yang tidak membuat kita bahagia, ataupun berita-berita yang memang benar-benar kenyataan adanya. Bahkan ditambah lagi dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Lalu apa yang kita harus lakukan dengan semua itu? Maka kita sebagai orang percaya sudah seharusnya kita memberitakan kepada dunia bahwa dunia membutuhkan sentuhan kasih Allah. Dunia membutuhkan belas kasihan yang dari Allah. Mereka yang berada dalam tawanan, mereka berada dalam penjara, mereka berada dalam penderitaan, mereka pengen bebas. Maka pembebasan itu sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pembebasan yang datang untuk membebaskan kita. Tetapi namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang memperoleh pembebasan itu, karena tidak semua orang percaya bahwa Yesus yang mau membebaskan kita sudah datang. Maka barang siapa yang percaya bahwa pembebasan itu berasal dari Tuhan, maka ia memperoleh pembebasan. Pembebasan itu bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya penderitaan, tapi pembebasan itu yaitu melalui ikatan-ikatan kegelapan, ikatan-ikatan kuasa-kuasa nenek moyang yang masih terikat, kita akan dibebaskan. Kita yang percaya kepada Allah yang adalah satu-satunya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia yang saat ini mengalami krisis, dunia yang saat ini mengalami ketidakkejelasan hidup, dunia yang saat ini mengalami yang namanya penderitaan, kelaparan di mana-mana, peperangan di mana-mana, bahkan kegelisahan di mana-mana. Dunia membutuhkan sentuhan kasih Allah. Marilah kita sama-sama memberitakan kepada dunia bahwa dunia itu membutuhkan sentuhan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kelahirannya membawa damai. Kelahiran Yesus sungguh benar adanya. Kelahirannya sungguh menakjubkan. Dia lahir di tengah-tengah kita. Dia lahir di dalam kandungan seorang perempuan, yaitu perempuan yang dikatakan perawan. Nah, kelahirannya sungguh benar nyata adanya, bahwa dalam kitab PL sudah dinubuatkan bahwa Dia yang berikan kedamaian pembebasan kepada dunia akan lahir melalui perempuan yang perawan itu. Kita akan melihat di dalam Yesaya 7. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya ini aja nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Banyak nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, bahkan seluruh Alkitab ini yang menyatakan bahwa Yesus akan lahir. Dan memang nubuatan itu semua sudah terbukti, bahkan sudah dinyatakan. Bahkan 2000 tahun yang lalu Yesus yang sudah dinubuatkan itu sudah lahir di tengah-tengah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Raja itu datang memerintah di hati kita, memberikan kita kedamaian yang tiada taranya, memberikan kita damai sejahtera yang tiada taranya, yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Hanya
hanya Allah yang bisa memberikan kedamaian itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahirannya sungguh membawa berita yang sangat luar biasa. Kelahirannya membuat dunia yang berada dalam kegentaran, dunia yang berada dalam peperangan menyatukan kembali. Ya, seperti dulu ada dalam kisah nyata peperangan pada peperangan dalam tahun pertama, di mana peperangan yang terjadi hebat-hebatan, di mana Romawi dan juga di mana pada waktu itu tentara-tentara berperang melawan satu suku dengan suku yang lain, bahkan menghilangkan banyak nyawa, bahkan banyak yang tidak mengenal kesalahan, mereka pun menghabiskan. Dan ketika malam Natal itu, pada waktu mereka menembakkan-nembakannya dengan lawannya satu sama yang lain, di tengah malam itu ada seorang tentara yang menyanyikan lagu Silent Night. Di tengah-tengah malam itu tembakan mulai berhenti, dan berapa detik kemudian musuh yang di seberang pun menyanyikan lagu yang sama dengan bahasa daerah mereka, Silent Night. Dan betapa hebatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka ke Natal itu menenangkan mereka. Natal itu membawa mereka kedamaian hingga mereka sama-sama menyambut kelahirannya, merayakan Natal pada malam itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal ini memberikan kedamaian kepada setiap kita. Natal bukan karena baju baru, bukan karena kado bagus, bahkan bukan karena Santa Claus. Natal karena Yesus lahir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan semua manusia. Ya, memberitakan kepada dunia bahwa Yesuslah Raja, memberitakan kepada dunia bahwa kelahirannya memberikan kedamaian kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 700 tahun sebelum kelahirannya, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Dia yang akan memerintah akan lahir dan akan memberikan kedamaian di dalam hati kita semua. Kelahirannya sungguh istimewa. Ia yanglah dilahirkan dalam kandang domba, Ia yang menjadi juru selamat dunia. Kelahirannya membuat kita, menggentarkan hati kita, bahkan memberikan kedamaian kepada kita, menyatukan kembali kita, hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus. Kelahirannya menyatukan kembali manusia, hubungan manusia dengan Allah. Tuhan tahu bahwa kita butuh seorang penebus. Dia tahu kita harus bebas. Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita peroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan pengharapan di dalam Dia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau lahir di tengah-tengah kami, Engkau berikan kedamaian bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.